Teman-teman, adik-adik, well sekalian, selamat datang kembali channel gua. Dan kali ini kita bakal bahas soal update terbaru lagi untuk dunia Pokemon TCG. Episode hari ini kita bakal fokus bahas soal kartu-kartu yang bakal keluar di Super Charge Breaker set Jepang yang paling baru. Nantinya bakal rilis di tanggal 18 Oktober 2024. Dan di sini ada Pokemon Center TCG aksesoris baru, deck box, sleeve dan kawan-kawan. Kemungkinan besar sih kita bakal dapat juga di Indonesia, soalnya sekarang itu agak lebih mudah ya buat dapetin aksesoris Pokemon Center di Indonesia. Soalnya ya kemarin waktu gue liat di event-event, orang-orang udah mulai masukin. Bahkan dari Pokemon Indonesia sendiri juga udah masukin secara legal official. Di sini kita punya Pikachu-nya, ini deck box, Pikachu Terastal EX, sangat amat bagus ini. Cuma ada yang lebih bagus lagi, Jasmine dan Ampharosnya di sini. Ini merupakan hari yang bagus buat para fans Jasmine ya. Lalu kita punya Slaking, Slakot dan Fuecoco di sini. Ada Vigoroth juga di sampingnya kalau misalkan perhatikan. Dan di atas sini ada CV Villain guys ya. Nah ini dia untuk sleeve-nya. Sayang sekali di sleeve-nya kagak ada CV Villain-nya. Kita punya Milotic di sini karena deck Super Charge Breaker itu bakal ada Milotic EX. Kemarin udah sempet gue bahas kartunya. Dan selain Milotic EX kita juga ada para Lake Guardians. Mereka bakal kembali ke Pokemon TCG ya. Lalu di sini ada tampilan atau gabungan dari ilustrasi-ilustrasi Pokemon TCG yang sudah keluar sebelumnya. Ini dari berbagai macam set. Ada Dudunsparce, Golbat, Torkoal, Vibrava, Togetic, Watrel. Ini wah gila sih guys. Ternyata itu gambarnya bisa digabung ya. Cuma ini dibikin jadi sleeve. Ini keren banget. Lalu di sini ada para Meowstic dan para Espor ya. Jadi ini keluarga Meowstic dan anak-anak mereka. Ini lucu banget sumpah. Kita ada pengumuman soal Special English Set. Set ini bakal memfiturkan Evolutions dan Legendary Pokemon. Nah, seperti yang kalian tahu teman-teman, kita nanti bakal ada set spesial baru, yaitu Terastal Festival yang bakal rilis di Jepang tanggal 6 Desember. Ibaratnya set ini tuh bakal jadi EV Heroes 2.0. Jadi kalau misalnya kalian yang punya duit, kalian silakan langsung aja brewek set ini, karena gue yakin semua orang juga ngehold duit buat brewek set spesial ini. Untuk Indonesia sendiri mungkin bakal rilis di Januari. Jadi mungkin agak lebih telat dari Jepang. Cuma gue expect sih ya Januari sih, atau mungkin Februari awal lah untuk set Indonesianya si Evolutions 2.0 ini, Terastal Festival ya. By the way, nanti Jepang juga bakal merilis EX Starter Deck Generations. Jadi mereka ini bakal ada 9 starter deck baru yang memfiturkan Pikachu EX dan Snorlax EX, Lugia EX dan Tyranitar EX, Kyogre EX dan Blaziken EX, Dialga EX dan Lucario EX, Reshiram EX dan Amoonguss EX, Xerneas EX dan Noivern EX, Tapu Koko EX dan Mimikyu EX, Zacian EX dan Alcremie EX, dan Koraidon EX dan Paldean Cloudslayer EX. Ya kalian silakan lihat aja sendiri nanti. Belum ada info lebih lanjutnya. Kalau mungkin udah ada info lebih lanjut seperti detail dari kemasan atau kartu-kartu yang bakal kita dapetin, gue bakal bahas lagi di channel ini. Untuk sementara waktu, intinya teman-teman, set Inggris itu bakal digabung antara starter deck ini dan setnya Terastal Festival. Kemungkinan sih gue bakal brewek sih. Gue bakal brewek kalau misalnya ada yang masukin Terastal Festival, karena itu set pasti bakal dicari banget ya. Soalnya isinya itu Evolution semua. Siapa sih yang gak mau? Sayangnya untuk Terastal Festival belum ada info lebih lanjut. Soalnya kita masih nunggu rilis dari Super Charge Breaker. Karena Super Charge Breaker itu masih di reveal satu-satu ya kartunya ya. Jadi belum di reveal semua. Nanti kalau misalnya Super Charge Breaker udah ada full set listnya, mungkin gue bakal bahas juga. Balik lagi ke starter decknya, nanti mungkin stylenya bakal sama seperti ini. Kalau di sini ini deck ini ya random itu ya yang di booster pack ya. 5th Anniversary Top Class Card Set. Jadi ini adalah ulang tahun kelima dari Pokemon Traditional Chinese yang bakal memfiturkan salah satu kartu Pikachu promo yang paling bagus menurut gua. Jadi ini dia bentukan dari boxnya. Nanti kalian bisa beli box set seperti ini. Biasalah kalau misalnya Pokemon Chinese itu ya, Pokemon Cina dari mainland, mereka itu hobi banget ngerilis yang namanya box set. Ini dia tampilan untuk Pikachu promonya. Ini bagus banget. Ada Terastal Charizard di sini. Ini Terastal Zoroark kah? Nggak mungkin sih guys. Di sini ada Mew-nya. Ini kayak saya Yveltal deh. Mirip banget guys. Cuma sumpah ya, ini ilustrasi bener-bener gila banget. Tapi kalau kalian pengen dapetin kartu ini, pasti kalian harus beli box set. Dan box set ini lumayan mahal guys. Soalnya isinya itu bukan cuma kartu ini doang.
Isinya itu banyak. Jadi kalian itu bakal dapat kartu promo, gantungan kunci, deck box, sleeve. Ini box ya, kemasan. Satu buah box Supercharged Breaker Cina. Lalu ada kartu-kartu ya. Dikasih aja gitu singlean. Kartu-kartu yang membuat impact lah istilahnya. Membuat perubahan, membuat gebrakan di era-era tertentu. Untuk era Sun and Moon kita punya Zoroark GX. Ini ya dulu kalau yang emang main Pokemon dari awal keluar ya, awal set keduanya itu Kebangkitan Legenda keluar, kalian pasti paham lah soal Zoroark GX ini. Necrozma GX, lalu ada Rayquaza GX, ada Pikarom GX, dan ada ADP GX, Arceus Dialga Palkia. Ini ADP bener-bener teman-teman. Orang-orang tuh kagak move on. Bahkan seminggu sebelum ini rotate teman-teman, sebelum kartu ADP nggak bisa dimainin lagi, masih ada orang yang main di toko. Saking nggak mau move on ya, saking bagusnya itu deck. Lalu di sini kita punya Eternatus VMAX. Gue inget banget dulu gue pernah ngebantai deck Eternatus VMAX dengan deck Dragapult. Bayangin, Dragapult itu kelemahannya dark, ya kan? Ini Eternatus Dark loh. Gue berhasil menang karena gue bawa Avery. Lalu ada Mew, kita masih inget lah ini. Oh ya, by the way, mereka semua itu bakal ada stempel seperti ini ya. Bakal ada stempel 5th anniversary-nya untuk kartu-kartu ini. Ya, kalian bisa lihat. Bakal ada stempelnya. Nah, lebih enak kalau ngeliat gambar yang ini sih. Nah, oke. Mew, terus ada Arceus, ada Giratina, ada Lugia V-Star. Ini semua era-era V-Star nih. Miraidon ini impactnya gede banget. Sampai sekarang pun masih ada yang mainin bahkan. Karena decknya Miraidon itu super duper stabil. Jarang banget buat ngebreak. Ada Chienpao, ada Charizard, ada Roaring Moon, dan ada Iron Valiant. Ini adalah semua kartu-kartu yang membuat impact untuk 3 era ini. Harganya itu 680 Hong Kong dollar. 680 HKD itu 1,3 juta ya. Lumayan mahal guys ya. Kita bakal ngomongin kartu-kartu baru yang baru aja diumumin di Supercharged Breaker. Di sini kita punya evolution line dari Crocalor, Fuecoco, dan si Skeledurge. Jadi ini untuk Fuecoco-nya ya cuma burn doang, 20 damage terus burn. Lalu ada Heatbreath 30 plus damage, Flip Coin jika genap atau heads jadi 80 damage. Oke, 30 plus 50. Dan di sini Skeledurge-nya dia itu nggak terkena efek serangan. Flare Recital 60 plus damage. Oke, ini kayak Palkia ya. Jadi plus 20 damage untuk setiap Pokemon cadangan yang dimiliki oleh kita atau musuh. Jadi kalau misalnya musuh punya 5 Pokemon cadangan dan kita juga punya 5, 10 kali 20 200. Oke, max damage itu 260 ya. Soalnya dia punya base damage 60 teman-teman. 60 plus. Di sini kita punya Flutterman dan Iron Bundle. Ini Iron Bundle hobi banget dibikin kartu ya. Gas Collision 200 minus damage. Kerusakan dari serangan ini bakal dikurangin 50 untuk setiap retreat cost yang dimiliki oleh Pokemon musuh. Jadi kalau misalnya kita mukul si ini nih Flutterman, kan dia kan 1 untuk retreat costnya. Mundurnya itu 1 si Flutterman. Berarti serangannya si Iron Bundle 200 kurang 50. Kalau misalnya si Flutterman mundurnya itu 2, berarti serangannya 100 karena 200 kurang 100. 200 kurang 50 kali 2 gitu guys. Nah ini sama aja kayak kita main ini ya dulu ya, main Wobbuffet ya. Pindahkan semua damage counter atau kerusakan dari satu Pokemon cadangan Ancient milikmu ke Pokemon bertarung lawan. Ya ini hampir sama kayak Wobbuffet yang zaman dulu. Cuma bedanya kalau Wobbuffet itu pilih satu Pokemon cadangan sendiri, lalu letakkan token kerusakan sejumlah sama. Jadi kita nggak mindahin, tapi kita nge-copy kalau Mirror Paint. Tapi ini gokil sih teman-teman. Ini bisa dipakai sini kartu. Jadi kita bisa nge-heal sekaligus do damage ya. Pecharunt dan Eternatus dari Supercharged Breaker. Ini sabar guys, Eternatus sabar dulu ya. Nah ini nih guys, Pecharunt yang kemarin di promo ETB ya. Nah dia punya ability Toxic Subjugation. Kartu ini udah keluar di Inggris sih. Jadi ya gue udah tahu efeknya itu apa. Selama Pokemon ini merupakan Pokemon bertarung, taruh 5 damage counter tambahan untuk Pokemon bertarung lawan yang terkena racun. Jadi kalau misalnya teman-teman kita stack ability-nya dengan Sneasler bercahaya, kalian bayangin 1 kali Pokemon check up itu poison kena 10. Terus tambah Sneasler bercahaya 20. Terus tambah dia 50. 8 guys, sekali kena Pokemon check up racun ya 8. Bayangin guys, 8 damage counter langsung. Gila. Udah banyak sih orang-orang yang coba buat pakai decknya ya di game ya, waktu gua main Pokemon TCG Live. Cuma tetap aja kalah sama gua. Ya iyalah. Kalau untuk serangan biasanya ya 10 damage dan kena racun. Lalu Pokemon yang kena serangan ini, kena serangan bawah ini nggak bisa mundur next turn. Nah ini nih guys, ini adalah sejarah bagi para pecinta Eternatus. Karena akhirnya Eternatus mendapatkan kartu biasa teman-teman. Soalnya terakhir kali kita lihat Eternatus
Eternatus itu cuma di kartu V ya, kartu V dan kartu V Max. Sekarang dia punya kartu biasanya teman-teman, Dina Blast 10 plus damage. Jika Pokemon bertarung lawan merupakan Pokemon EX, serangan ini memberikan kerusakan tambahan sejumlah 80. Berarti 10 plus 80 jadi 90 guys ya, GG. Dan untuk serangan bawahnya 230, kita harus membuang stadium yang dimainkan. Kita harus discard stadium. Jika nggak bisa, serangan ini nggak ngapa-ngapain. Kalau misalnya kita memukul 230 dengan 3 energi ini, kita harus punya stadium. Entah itu stadium kita atau stadium lawan. Pokoknya harus kita discard tuh stadium guys. B aja sih sebenarnya ya. Cuma ya mau gimana lagi guys. Ini basic, terus ini dragon. Oke, lanjut kita punya Alolan Diglett dan Alolan Dugtrio di sini. Alolan Diglett suppress attack ya, ini nggak usah gue omongin soalnya nggak menarik. Terus untuk Alolan Dugtrio triple bingo 120 damage. Jika kau tidak punya 3 kartu ya, pas 3 kartu di tangan, serangan ini does nothing. Tapi energi costnya tuh 0, nggak pakai energi. 120 gratis kalau misalnya kartu kita 3 biji doang di tangan. Dan ini adalah promo khusus Cina ini ya. Untuk set apa nih yang di Cina kemarin nih. Jadi ini mungkin nggak bakal masuk ke set Inggris atau Jepang ya. Jadi ini khusus buat Cina aja. Sama kayak Pokemon Go yang kemarin teman-teman. Kan kalau Cina itu lebih niat ya. Mereka tuh ada ilustrasi baru dari Blastoise-nya, Blastoise bercahayanya ya, Blastoise bercahaya. Terus ada Venusaur juga kayak baru deh. Mereka tuh pengen naikin komunitas Cina banget guys, untuk para kolektor Pokemon Cina ya. Ini juga buat memancing daya beli dari luar gitu, dari luar Cina. Kan kalau orang lihat bahasa Cina kayak aduh ngapain kartu ketinggalan, terus gue udah punya Jepang juga. Tapi kalau misalnya disuguhin kartu-kartu promo baru seperti ini, ya mungkin orang-orang bakal mulai membeli barang-barang Cina juga ya, barang-barang bahasa Cina ya. Nah di sini kita punya lini Palosan EX. Ini ada Sandygast, lalu ada Palosan Palosan EX guys ya. Lalu kita punya Palosan EX ya di sini. Serangan atasnya Sentom, kuburan pasir, 160 damage. Pokemon bertarung lawan yang terkena serangan ini pada giliran lawan selanjutnya itu nggak bisa mundur. Dan di sini untuk serangan bawahnya air, psychic dan fighting. Barit Jail, penjara Barite. Berikan token kerusakan kepada setiap Pokemon cadangan lawan sampai jumlah HP mereka menjadi 100. Jadi ini bisa banget buat lawan Pokemon-Pokemon yang tebal-tebal. Tapi buat mukulnya lagi tuh gimana guys ya, kayak agak ribet ya. 100 HP bisa sih, tapi kalau bayangin kalian main Greninja EX ya, apa jangan-jangan ini temennya Greninja ya? Bisa sih ini buat main Greninja sih. Soalnya Greninja EX itu pakai ini ya, pakai energi air sama 2 energi colorless. Bisa sih sebenarnya. Discard 2 energi terus 120 damage ke 2 Pokemon cadangan lawan. Bisa sih ini kalau misalnya main pakai si ini ya, Greninja ya tuh kan. Kalian bayangin guys, kalian jadiin Pokemon lawan itu cadangan, semuanya itu 100 HP semua ya kan. Lalu kalian pakai Greninja EX nih, pakai serangan bawahnya ya kan. Discard 2 energi dari Pokemon ini, berikan kerusakan sejumlah 120 ke 2 Pokemon cadangan lawan. Bukan cadangan sih, ke 2 Pokemon lawan. Bisa yang aktif, bisa yang cadangan. Jadi ya kalau kita pukul cadangannya yang darahnya tinggal 100 semua, terus kebetulan itu Pokemon EX, ya kita dapat 4 prize langsung. GG sih. Oke lanjut, kita punya Meowstic dan Espurr. Ini Espurrnya lucu, kita nggak perlu banyak bahas. Tapi untuk si ini teman-teman, untuk si Meowstic ya, dia punya ability. Ability ini cuma bisa digunakan jika kita mendiscard atau membuang relaxing teaser dari tangan ke trash 1 kali pada giliran sendiri. Tukar 1 Pokemon cadangan lawan dengan Pokemon bertarungnya. Jadi ini kayak boss ya. Nah ini nih, relaxing teaser. Kalian hanya bisa menggunakan kartu ini jika kalian go second atau jalan kedua, dan jika ini adalah giliran pertama. Jadi ini giliran pertama pemain kedua, cuma bisa digunain pas itu doang ya guys ya. Ambil 1 energi yang dicolok ke Pokemon lawan ke tangan mereka. Ya ini sebenarnya bukan buat digunain langsung sebagai item sih, ini buat digunain pakai ability-nya si Meowstic ini ya. Dan oke, di sini kita punya Rellor, draw card, 20 damage, 10 damage. Ya ini nggak guna. Lalu kita punya Rapskanya. Rapskanya itu untuk serangan pertamanya triple draw, dan untuk serangan keduanya ini yang gila teman-teman, 40 plus damage. Jika sisa kartu di deck kita itu cuma 3 atau lebih sedikit teman-teman, serangan ini memberikan 200 more damage. Jadi ini kayaknya sih buat main terakhir-terakhir ya ini ya. 1 energi down doang loh, 240 damage. Tapi ya kita harus dikit banget, harus tipis banget deck kita ya guys ya, setipis tisu ya, baru kita bisa gunain serangan ini dengan kekuatan aslinya, kekuatan maksimalnya. Oke, kita punya Cap Sakit. Ya nggak guna ini. Lalu ada Wo-Chien. Jika sisa kartu di deck kita itu cuma 3 atau kurang,
serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 120 ke dua Pokemon cadangan lawan. Udah kayak main Greninja. Cuma kita nggak bisa nyerang Pokemon bertarung. Pokemon bertarungnya kena 20, sementara Pokemon cadangannya kena 120, nge-snipe. Dan untuk serangan bawahnya 130 damage, discard 3 kartu dari deck kita. Nah, di sini kita punya Scovillain EX, teman-teman. Dual type. Selama Pokemon ini dimainkan, entah itu jadi Pokemon bertarung atau Pokemon cadangan, dia itu tipenya bakal api dan grass ya. Untuk serangan bawahnya Spicy Rage 10 plus damage. Jadi serangan ini memberikan 70 lagi kerusakan untuk setiap damage counter di Pokemon ini. Jadi kita mungkin bisa mainin pakai Gengar dan kita juga bisa menggunakan damage pump. Ya teman-teman, GG sih. Kita damage pump gitu kan, pindahin 2 damage counter ke Pokemon ini, terus 2 lagi, udah guys. 70 kali 4 itu 280 tambah 10, 290 damage. Kalaupun kita cuma pindahin 2 damage counter aja ya, dia cuma kena 2 damage counter nih, itu 150. Jadi kalau misalnya dia punya 5 damage counter, misalnya darahnya tinggal 210 ya, kan ini kan 260 nih, darahnya jadi 210. Nah itu jadi gila guys, 5 kali 70 350 tambah 10 360. Apapun itu mati teman-teman. Gila, ini mungkin bakal jadi meta ya. Ini mungkin bakal jadi kayak deck aggro yang masokis. Makin banyak dia kena damage makin sakit. Gila sih, 70 per damage counter tuh sadis banget guys ya. Nah, oke, di sini kita punya Feebas, dan Feebas ini bakal dapet Artrer juga. Dia lagi di empang gitu, lagi berenang-berenang di air yang jernih namun kelihatan keruh. Nah, di sini kita punya Milotic EX, dan Milotic EX ini bakal ada super Artrer-nya teman-teman. Jadi ini empangnya sama ya. Ini nyambung nih. Ini kayaknya bawahnya terus ini atasnya nih ya. Tuh ya kan. Feebasnya di bawah sini nih guys, di bawah empang ini. Untuk Milotic EX sendiri udah gue terangin di video sebelumnya ya. Dan di sini ini kayak cuma bocoran untuk SAR doang. Di sini kita punya SAR Pikachu, Terastal yang lucu banget. Artinya makin kesini makin gila-gilaan guys ya, makin. Dan di sini ada para Lake Guardians. Di sini ada Uxie, ada Mesprit, dan ada Azelf. Dan ini adalah art rare dari si Mesprit. Nanti kalau misalnya udah keluar list art rare sama super art rare semuanya, gue bakal terangin satu persatu ulang ya. Di sini kita punya Clemont's Quick Thinking, pemikiran cepat Clemont. Pulihkan 60 kerusakan atau damage dari setiap Pokemon tipe listrik kita. Dan di sini kita punya Scramble Switch. Ini adalah aspek terbaru. Tukar Pokemon bertarung kita dengan satu Pokemon cadangan, lalu pindahkan semua energi yang dicolok ke Pokemon bertarung lama ke Pokemon bertarung yang baru, yang kita baru pindahin dari bench atau cadangan. Dan untuk episode ini adalah kartu terakhir yang bakal gue bahas. Jadi ini adalah Amulet of Hope. Jika kalian colokin ini ke Pokemon, lalu Pokemon itu mati karena damage atau serangan dari Pokemon bertarung lawan, buka deck lalu pilih 3 kartu sesukanya. Ini kayak main Jirachi teman-teman, cuma portable. Bisa Pokemon apa aja yang mati, buah si Malakama gitu ya. Kalau misalnya kalian pukul nih Pokemon yang lagi pakai Amulet of Hope ini, terus mati gitu kan Pokemonnya, itu musuh bisa setup lagi next turn, bahkan lebih gila setupnya. Ini nyebelin sih sumpah ini. Aspek yang ini makanya orang mungkin bakal pada bawa Lost Vacuum lagi. Puas-puasin sebelum Lost Vacuum itu rotate ya. Dulu sih ada Tool Scrapper ya, cuma sekarang ada Lost Vacuum karena di nerf guys ya. Dan ya guys, itu saja untuk semua kartu dan update untuk video kali ini. Jangan lupa kasih like jika bermanfaat. Jangan lupa di komen, jangan lupa di share, dan jangan lupa guys di subscribe. Karena dengan subscribe kalian gak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload video ke depannya. Dan guys, gue akan have a good day and stay awesome. Sampai jumpa di update Pokemon TCG berikutnya. Bye bye. Woo!